Sorghum ini sebenarnya sangat baik ya, karena dia bisa hidup tidak banyak air. Tapi yang paling penting adalah masyarakat sudah memahami tentang situasi yang mungkin akan dihadapi. Tanaman sorghum itu sudah digambarkan di reliefnya Borobudur. Oh, berarti sorghum itu sudah ada di Indonesia, Pak Mul? Iya, sorghum. Bukan impor? Bukan. Selamat sore Pak Mul. Apa sore? Kira-kira tahun 2020, saudara, saya pernah berbicara bahwa kita semua harus berkebun dan bercocok tanam. Karena kita akan menghadapi suatu krisis pangan. Waktu itu saya bicara demikian tahun 2020 Pak Mul. Oh, oke. Itu 2020 itu saya sudah memberikan suatu peringatan dan memberikan warning bahwa terjadi suatu krisis pangan. Dan sekarang ini ada yang namanya itu El Nino. Pak Muldoko dulu adalah sebagai Panglima TNI dan sekarang adalah Panglima para petani untuk mempersiapkan di mana terjadi krisis pangan. Karena krisis pangan ini kan dunia, kondisi dunia dan kondisi sangat genting. Dan langkah apa yang harus dilakukan supaya kita rakyat Indonesia siap menghadapi pada waktu itu terjadi. Ya, sebenarnya krisis pangan itu terjadi bukan hanya karena persoalan dalam negeri, tapi ini geopolitik juga mempengaruhi krisis pangan dunia. Jadi krisis pangan ini bukan nantinya hanya Indonesia yang menghadapi, tapi justru sekarang dengan adanya di antaranya ya dengan adanya perang Rusia dengan Ukraine itu juga membawa dampak krisis pangan yang cukup signifikan. Itu berikutnya juga ada kemahalan harga pangan itu. Ada 3 penyebab utama kenapa harga pangan menjadi mahal. Yang pertama karena kegagalan panen. Kegagalan panen itu bisa karena musim panas yang berlebihan atau El Nino tadi, atau juga karena musim banjir, hujan yang berlebihan akhirnya banjir. Berikutnya karena hama. Itu bisa minimum 3 hal itu menjadi penyebab utama. Karena gagal panen. Yang kedua karena ada konversi energi. Jadi kalau umpamanya harga minyak dunia, migas dunia itu meningkat, bisa-bisa pangan bisa dikonversikan menjadi energi. Sehingga ini mempengaruhi supply dari pangan itu sendiri karena dikonversi menjadi energi. Nah, alasan yang ketiga adalah alasan domestik. Kebijakan domestik sebuah negara akan memengaruhi harga pangan di luar. Nah, sebagai contoh dengan adanya perang itu, ya Rusia dan Ukraine, maka ini memengaruhi rantai pasok dunia. Karena apa? Karena ada kebijakan domestiknya mengurangi ekspor gandum dan seterusnya. Berikutnya harga pupuk dunia meningkat dengan luar biasa tajam. Ini persoalan-persoalan yang kita hadapi bersama. Jangan sampai situasi global itu pada akhirnya diperburuk oleh situasi dalam negeri. Nah, situasi dalam negeri apa yang harus kita antisipasi? Kegagalan panen tadi. Penyebabnya apa kegagalan panen itu? Karena cuaca yang ekstrim panas. Cuaca ekstrim panas itu menyebabkan minimum 2 hal. 1, kebakaran, dan kita sudah relatif menjadi langganan atas kebakaran itu. Ya. Yang kedua adalah kegagalan panen karena kering. Tuh. Nah, kalau itu terjadi, maka mesti ada solusi dong. Mesti harus ada antisipasi dengan sebaik-baiknya. Untuk itulah Bapak Presiden Jokowi awal-awal jauh-jauh hari juga sudah mengingatkan. Masyarakat, kita harus pahami bahwa saat ini telah terjadi krisis pangan di dunia. Nah, untuk itu beliau juga menekankan apa saja bisa kita tanam. Agar nanti kalau terjadi sesuatu, kita bisa
eh, tetap survive. Peristiwa El Nino atau fenomena El Nino itu bukan hanya di Indonesia, bisa-bisa di Asia Pasifik atau bisa di ASEAN. Itu. Nah, ini udah mulai ada indikasi negara-negara di Asia Pasifik, di ASEAN ini juga derajat panasnya meningkat. Nah, jangan sampai kalau nanti di kawasan ASEAN saja gagal panen, maka ada dua risiko. Risiko bisa-bisa kita punya duit tapi nggak bisa import. Waduh. Nah, kan? Iya. Risikonya yang kedua, kok sama-sama gagal panen kita biasa import dari Thailand, dari Vietnam, gagal panen, maka ini juga repot urusannya. Mereka udah nggak ada barang, kita juga gagal panen, maka ini akan dihadapi oleh kawasan. ASEAN. Kawasan ASEAN. Nah, untuk itu maka dari awal-awal saya juga selalu menyuarakan perlunya kita mewaspadai bahwa fenomena La Nina ke El Nino itu biasanya 4 tahun sekali, dan menurut pikiran saya bahwa kira-kira kalau terjadi El Nino itu pada 2023 ini akhir-akhir tahun. Tuh. Nah, lebih lagi kita juga memikirkan bahwa apabila itu terjadi di akhir-akhir tahun, maka kita juga akan menghadapi masa-masa situasi politik dalam negeri yang meningkat. Karena di situ ada sebuah peristiwa politik yang perlu kita jalankan, yaitu pemilu pada 2024 pada bulan Februari. Ini critical point yang perlu kita waspadai bersama. Berarti harus ada alternatif lain selain beras, Pak Mul. Ya. Karena kalau hanya beras saja, karena beras ini kan airnya menyerap banyak. Kalau kekeringan itu harus ada suatu tanaman alternatif pengganti beras. Ya, saya pikir memang begitu. Apa itu pengganti beras? Sebenarnya banyak resources yang ada di Indonesia ya. Kita punya sagu, kita punya jagung, kita punya sorghum, ya. Mari kita lihat satu persatu. Untuk jagung kemungkinannya juga tidak bisa tumbuh dengan baik kalau tidak cukup air ya. Karena pada awal-awal itu dia perlu air. Iya. Tapi pada periode berikutnya dia tidak mau banyak air karena dia akan menguning begitu. Untuk sagu, nah ini yang luar biasa sebenarnya. Kita punya sumber-sumber sagu yang luar biasa ya. Di Nias, di Mentawai, di Kalimantan Selatan, Barabai, berikutnya kita juga punya sumber yang sangat besar di Papua, sagu ini. Nah, hanya mungkin karena cara bekerjanya menjadikan makanan itu agak ribet, sehingga itu seolah-olah kok mau bergeser ke sana sulit. Padahal ini sebenarnya sumber-sumber karbohidrat yang sangat baik gitu. Nah, untuk itu ini juga menurut saya perlu digalakkan bahwa sumber-sumber pangan Indonesia ini variasinya banyak. Kita jangan terjebak dalam pemikiran beras semata-mata begitu. Berikutnya yang terakhir adalah ada tanaman yang namanya sorghum. Sorghum ini sebenarnya sangat baik ya. Karena dia bisa hidup tidak banyak air. Dia masih perlu air pada awal-awal ya. Setelah itu dia bertumbuh relatif dengan embun, dia bisa menghidupi dirinya. Dengan embun? Iya. Berarti lebih bagus daripada jagung? Oh iya, pasti lebih bagus daripada jagung. Terus yang kedua kelebihannya lagi sorghum ini bisa ditanam di tanah-tanah marginal ya. Tanah-tanah yang marginal yang mungkin kurang baik untuk tanaman yang lain, tapi bisa ditanami sorghum. Ini sudah saya buktikan ya. Saya sudah menanam sorghum di daerah kering di NTT ya, di Waingapu. Walaupun serangan hamanya juga luar biasa karena belalangnya sangat-sangat banyak ya. Bukannya banyak tapi sangat banyak. Tapi dengan upaya kita yang keras, akhirnya masih bisa diselamatkan.
Tapi basically bahwa kita perlu memang mencari alternatif. Alternatif itu harus mulai dari sekarang dipikirkan dengan baik. Agar apa? Agar kita tidak terkaget-kaget pada saat menghadapi situasi yang sulit. Nah, gitu. Karena alternatif itu sudah kita siapkan. Harusnya dimulai dari sekarang untuk penanaman sorghum itu, Pak. Ya, sebenarnya saya sudah nanam sorghum sudah setahun yang lalu. Saya sudah mulai dan saya sampaikan ke Bapak Presiden dan Bapak Presiden sempat melihat ke sana. Akhirnya itu menjadi kebijakan nasional, ya. Menteri Pertanian diperintahkan oleh Presiden untuk membuat roadmap perkembangan sorghum Indonesia dan sudah mulai dibuat itu. Saya juga sudah membangun ekosistemnya, ya. Ya, karena sudah dipersiapkan berarti, iya, Pak Mul. Iya, karena masyarakat akan bergiat menanam kalau ada off takernya. Berarti pembibitan sudah ada nih sekarang, Pak Mul. Nah, kalau masyarakat mau nanam, maka harus ada bibitnya. Untuk itu, kalau bibit ini kencang permintaannya, maka riset itu terus berkembang dengan baik. Nah, sekarang juga kita semuanya sudah menyiapkan diri untuk menyiapkan bibit, ya, benih, ya, sorghum itu agar agar roadmap yang dibuat oleh pemerintah itu bisa dijalankan. Karena ini berkaitan luasan lahan. Luasan lahan berkaitan dengan seberapa banyak kebutuhan dari benih. Benih akan ada pilihan-pilihan mana benih yang terbaik, maka itu riset juga akan bergiat ke sana nantinya, gitu. Berarti mulai sekarang harus mulai disosialisasikan, Pak Mul, ya? Ya. Untuk penanaman sorghum ini. Ya, udah harus disosialisasikan dan diyakinkan kepada masyarakat bahwa kalau Anda menanam sorghum, ada pembelinya. Selama ini masyarakat tidak bergairah karena nanam sorghum itu hanya sekedar suplemen. Hanya sekedar bisa untuk makan sapi, bisa untuk makan, ya, cadangan pangan mungkin, ya. Tapi dalam jumlah yang sangat kecil karena memang pembelinya belum ada. Nah, sekarang ini pasar terbuka lebar, ya. Pasar terbuka lebar sehingga masyarakat sudah bisa bergerak sebenarnya. Berarti untuk saat ini untuk pembeli sorghum udah ada kepastian, Pak. Sudah ada kepastian. Jadi kalau menanam tapi tidak ada pembeli kan juga repot, Pak. Oh, ya, repot. Nah, tapi kalau udah ada pembibitan, sana penanaman, ada pembelinya, itu masyarakat harusnya segera menanam itu, Pak Mul. Iya, harus begitu. Supaya menghadapi kekeringan itu, Pak Mul. Iya, hanya kan begini, bagi masyarakat kan nggak bisa dipaksa. Karena masyarakat punya pilihan-pilihan. Sepanjang, kan dia juga pintar masyarakat, petani kan, dia bisa kalkulasi. Kalau saya tanam sorghum hasilnya sekian, kalau saya tanam jagung hasilnya sekian, kalau saya tanam ini hasilnya sekian, maka itu, ya, masyarakat punya pilihan. Tapi yang paling penting adalah masyarakat sudah memahami tentang situasi yang mungkin akan dihadapi. Berikutnya ada prospek baik untuk menanam sorghum, sehingga petani pada akhirnya juga akan itu menjadi pilihan. Berarti sorghum ini ada alternatif yang terbaik selain beras, Pak Mul. Ya, karena sorghum itu ada beberapa nilai produk yang baik, ya. Gizi? Satu, gulanya rendah. Oh, gulanya rendah? Rendah gulanya. Jadi untuk penderita diabetes aman? Aman ini, aman. Nah, kalau beras kan khawatir, Pak Mul. Ya, beras cukup tinggi, ya. Nah, terus yang kedua seratnya tinggi nih, sorghum. Seratnya tinggi? Seratnya tinggi. Berikutnya lagi karbohidratnya sangat memadai. Bahkan lebih tinggi kayaknya karena kita makan sorghum sedikit itu kenyangnya panjang tuh. Ini bagus untuk kesehatan itu. Berarti sebenarnya hanya masyarakat dibiasakan makan itu, Pak. Ya, saya pikir begitu karena saya menikmati sorghum sangat nyaman. Hanya memang tidak kalau hanya semuanya sorghum itu capek juga makannya. Oh, ya, gitu ya. Nanti itu perlu ada kebiasaan campuran nasi juga. Ada campuran nasi dan sorghum itu menjadi enak, menjadi unik, ya, karena kenyal-kenyalnya ada, gurihnya ada. Jadi menjadi nasi itu menjadi lebih enak begitu.
Kalau diperhatikan Pak Mul, dari jagung, setelah itu sagu, ada lagi yang ketiga itu singkong. Ya. Berarti yang terbaik tetap sorghum, Pak. Ya. Untuk kekeringan. Ya, kalau situasi kekeringan, Kekeringan. sorghum menjadi jawaban ya. Karena bisa untuk selain kekeringan, bisa juga untuk ditanam gunanya untuk ternak, Pak Mul. Ya, banyak sekali turunan dari sorghum yang bisa dimanfaatkan ya. Biji-bijiannya itu bisa menjadi tepung, tepung bisa menjadi seperti ini, cookies ya. Sorghum, ya, ini cake dari sorghum. Bisa untuk kue juga? Bisa, ini cukup enak rasanya gitu. Wah, ini malah bisa seperti gandum, Pak. Yes, hampir sama. Gitu. Wah, ini ada. Nah, ini kalau gandum glutennya tinggi, kalau ini enggak. Berikutnya bisa untuk beras, ya. Tepung dan beras. Batangnya itu banyak gunanya. Kalau mau dibikin etanol, bisa menjadi sumber energi, ya. Tuh. Jadi bioenergi, biofuel. Berikutnya, kalau mau jadikan gula, ini juga gula sorghum. Ini gula sorghum. Nah, ini sorghum ini bisa jadi gula merah. Itu. Nah, berikutnya ampasnya itu bisa untuk atau batangnya itu kalau diolah itu juga bisa menjadi chip ya, salah satu bahan bakar. Wah, Ya, bagus sekali ya. Iya, harganya cukup tinggi sehingga rencana pemerintah untuk mengurangi secara bertahap atas penggunaan batu bara untuk PLTU, maka ini salah satu jawaban bahwa batang sorghum itu garnya cukup tinggi sehingga ini bisa menjadi pengganti batu bara secara bertahap, pelan-pelan. Bisa mungkin diawali dari sekian persen, berikutnya sekian persen dan seterusnya. Tuh. Bisa juga ini digunakan untuk makan ternak. Gitu. Kalau diperhatiin sorghum ini Pak Mulya, kalau saya perhatiin ya, lebih bagus daripada beras. Ya, karena banyak kegunaannya banyak banget. Iya, banyak kegunaannya. Tapi karena beras menjadi makanan utama bagi masyarakat, maka beras sulit untuk ditinggalkan. Nah, gitu. Tapi bahwasanya sorghum bisa ditanam pada lahan-lahan marginal yang tidak begitu produktif dan bisa tumbuh dengan baik, menghasilkan. Nah, ini doku baru ini bagi masyarakat kan begitu. Makanya Pak Mul ini cocok jadi Panglima Tani, Pak Mul. Iya. Karena memikirkan bagaimana rakyat ini, Pak Mul. Iya. Karena kekeringan ini kan tidak mungkin sebulan 2 bulan, Pak Mul. Iya. Bisa 8 bulan, bisa 1 tahun, bisa 2 tahun. Alam tidak bisa ditentukan, Pak Mul. Iya, betul. Jadi saran saya, Pak Mul ya, ini kelihatannya perlu pemerintah kerahkan dan sosialisasikan dan pemahaman ke rakyat semua, para petani untuk menanam sorghum seluruh Indonesia, Pak Mul. Ya, saya pikir kalau kita bicara sorghum ya, saya ingin mengingatkan masyarakat Indonesia bahwa tanaman sorghum itu sudah digambarkan di reliefnya Borobudur. Oh, berarti sorghum itu sudah ada di Indonesia, Pak Mul? Iya, sorghum. Bukan impor? Bukan, sebenarnya kita sudah punya kapasitas untuk nanam sorghum itu sudah ada dari awal. Berarti secara garis besar Pak Mulya, alam Indonesia ini cocok untuk sorghum berarti? Basically cocok karena sudah ada reliefnya. Iya, mulai dari awal sudah digambarkan. Zaman kerajaan berarti. Zaman kerajaan. Iya. Berarti tidak perlu susah-susah nanam itu karena pernah terjadi penanaman di situ, Pak. Betul. Dan sorghum itu bisa sangat cocok ditanam di daerah mana aja. Dingin, panas, relatif bisa tumbuh dengan baik. Semua bisa berarti. Iya. Berarti saya kira itu Pak Mul ya, pemahaman saya itu saya kira tuh sorghum itu impor. Nggak taunya asli Indonesia ya. Ya justru kalau kerajaan. kita bisa nanam dengan optimum, kita bisa ekspor. Bisa ekspor. Bisa ekspor kita. Gitu. Jadi kita tidak hanya impor tapi bisa ekspor malah. Iya, mungkin mayoritas malah. Ya, satu sisi kita import untuk kebutuhan tepung dari gandum. Tapi satu sisi kalau kita nanam sorghum dengan serius, jumlah yang besar,
kita bisa ekspor. Gitu. Wah, ini Karena untuk banyak negara yang perlu itu. berarti karena lebih bagus pada beras dan bisa-bisa ini kegunaannya lebih banyak daripada beras, Pak Gun. Ya, karena Untuk kesehatan juga. Ya, kayak banyak produk-produk turunannya. Ini langkah-langkahnya harus segera dilaksanakan, Pak Mul, untuk masyarakat, Pak Mul. Ya, sebenarnya tahun pertengahan 2022 Pak Presiden sudah memimpin ratas tentang sorghum. Dan saya pikir bagaimana ini kita tadi itu secara masif disosialisasikan dan memberikan kepastian kepada petani. Petani nggak usah ragu-ragu, ya. Ada Pembelinya. sorghum, ada pembelinya, gitu. Ya, ini Pak Mul kelihatannya cocok jadi Panglima Tani Indonesia. Dan untuk ketahanan pangan ini sebenarnya sudah ada solusinya, Ya, Pak. memang anaknya petani, jadi ya. Oh, anak petani ya? Iya, saya dulu kecilnya habis tidur disuruh langgar kecil itu ya, pagi-pagi digelendeng sama bapak saya ke sawah gitu. Nah, di situ apa itu nanam kedelai, nanam jagung, panen padi lah, nanam tembakau. Jadi saya sangat tahu itu bagaimana kehidupan pertanian itu. Jadi ini sebenarnya sorghum ini bisa menjadi alternatif yang terbaik. Kedua, jangka panjang juga lebih bagus karena bisa ekspor kita, Pak Mul. Bisa. Dan yang ketiga, di medan apapun aman, Ya. karena tidak perlu penyesuaian. Karena setahu saya, kalau tanaman yang di iklim yang berbeda, itu kan susah, Pak Mul, Ya. penyesuaiannya. Tapi sorghum ini kan sudah ada sejak zaman kerajaan. Iya. Artinya sudah ada di Indonesia dan sudah diadaptasi dan ekosistemnya bisa menerima. Iya. Jadi tidak ada kesulitan apapun, Pak Mul. Sepertinya nggak ada kesulitan karena sorghum juga punya daya tahan dari serangan hama. Lebih tahan. Lebih tahan dibandingkan tanaman yang lain. Sama padi lebih tahan mana, Pak? Oh, jauh lebih padi lebih rentan. Oh, padi lebih rentan Iya, ya? padi rentan, jagung juga relatif rentan, tapi sorghum ini cukup kuat. Hasil produksinya, Pak Mul? Ya sebenarnya sorghum rata-rata karena benih kita masih belum baik ya, rata-rata 3 ton sampai dengan 3,5 ton. Harga jualnya 3.000 per kilo. Sehingga dalam 1 kali panen itu masyarakat masih bisa antara 10 juta. Wah, Dari padinya. dari padinya ya? Tetapi pohonnya itu bisa Berguna untuk bisa macam-macam. 30 ton kali anggaplah mungkin 300 perak gitu kan. Itu mestinya kita sudah mulai memikirkan bahwa pelan-pelan kita kurangi. Saya sudah mulai mengurangi beras sekarang. Makanya Pak Mul ini Perut sekarang saya masih- langsing langsing gitu. dan tetap seperti umur 30. Alhamdulillah. Berarti karena makan sorghum. Di Jadi antara- Pak Mul, kalau saya ambil kesimpulan, sorghum lebih bagus daripada beras. Ya, dari sisi apapun, dari sisi komposisi itu sorghum bagus. Baik dari kesehatan, baik dari harga jual, Ya. karena ada kepastian, Ya. dan kegunaan. Ya. Karena kegunaannya bisa macam-macam, Pak. Macam-macam. Ya. Sedangkan kalau beras kan taunya untuk satu, untuk kita makan, kedua padinya untuk pakan ternak, untuk sapi kan gitu, Pak Mul. Ya. Tapi kalau tak perhatiin sorghum berbagai macam. Iya. Termasuk pemupuannya susah enggak, Pak Mul? Enggak. Sorghum. Relatif mudah ya. Relatif mudah. Enggak seribet padi. Oh, tidak seribet padi. Enggak seribet padi. Jagung juga cukup, tapi sorghum relatif jauh lebih mudah. Sebenarnya iklim Indonesia mendukung sekali, Pak. Sangat mudah. Karena kan hanya kemarau dan hujan. Iya. Berarti kalau sorghum ini kita bisa panen setiap saat, Pak. Bisa Tidak ditentukan hari ini nih. Iya. Karena kering, kuat. Ya, khususnya tadi itu, khususnya area-area yang tidak produktif untuk jagung, untuk padi, untuk yang lain, sorghum, itu bisa. Jadi yang penting sekarang adalah sosialisasinya Ya, dan masyarakat mau menanam, ya, dan saya rasa Pak Mur sebagai Panglima Tani akan mendorong masyarakat untuk bertani ini. ya, Dan ya. Saya pikir ya harus kita jalankan bersama-sama. Terima Ada nggak bisa, harus bisa. harus bisa, Pak. Iya, harus bisa. Karena Pak Mul kan terdidik di militer, disiplin, segala sesuatu bisa dilakukan. Iya. Karena punya komitmen. Ya. Nah, apalagi sekarang jadi Panglima
tani pasti bisa. Ya, pasti Dan bisa. untuk masyarakat Indonesia, saya rasa aman kalau nanam sorghum juga, Pak. Ya, ya. Jadi kalau ingin aman dari kekeringan, aman dari kelaparan, aman dari harga-harga naik, tanam sorghum Sorghum. supaya ada kestabilan pangan. Iya. Karena kan gini, Pak Mul, Hmm. kalau sampai terjadi krisis pangan, kan bicara tentang perut bahaya, Pak Mul, Iya. tentang keamanan. Jadi Perut tidak bisa ditunda. iya, perut Iya. bisa ditunda. Nah, Kalau- kalau salah satu alternatif supaya perut tidak ditunda, sorghum. Ya. Terima kasih Pak Mul nih waktunya, Ya. dan saya senang sekali sama Pak Mul, sehingga saya bisa ambil kesimpulan bahwa Pak Mul ini selalu mikirkan untuk rakyat nih. Ya, karena apa itu menjadi kebutuhan, perut nggak bisa ditunda. Perut tidak bisa ditunda, dan perut tidak bisa dikatakan berhenti dulu ya, nunggu 1 tahun tidak Nggak makan. bisa lagi. Dan kalau udah ngomong perut, bisa tentang keamanan juga. Iya, pasti. Ya. Pasti. Terima kasih saya juga kepada Pak Daud, Pak Tony, karena dengan kita berbicara seperti ini bagian dari bagaimana mensosialisasikan atau sorghum menjadi salah satu pilihan alternatif bagi pangan Indonesia. Terima kasih waktunya Pak Mul. Oke, makasih banyak Pak. Tuhan berkati. Ya.